Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya dari RSK NIM 21020059. Ini saya akan mempresentasikan tugas Pak Rudi tentang stacking emblem machine learning untuk menyeimbangkan dataset yang tidak seimbang agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Program machine learning. Di sini saya akan melakukan penerapan model pembelajaran machine learning to deteksi malware dengan teknik stacking ensemble. Untuk mendeteksi malware dalam sebuah dataset yang berisi data dinamis, panggilan IP per malware, saya menggunakan beberapa teknik dan algoritma untuk membangun model prediksi yang efektif dan akurat. Dan teknik utama yang digunakan adalah stacking ensemble itu ada gabungan beberapa model dasar ya untuk meningkatkan kinerja. Model-model dasar dilatih terlebih dahulu, kemudian prediksi mereka digunakan sebagai fitur tambahan untuk melatih meta model seperti logistic regression yang akan menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat. Persiapan untuk lingkungan kerja. Sebelum memulai eksperimen, kita perlu menginstal beberapa pustaka Python yang diperlukan. Di sini saya menggunakan compile-nya, itu adalah Colab, Google Colab. Di sini pertama-tama saya menginstal beberapa XGBoost dan Emacs Learn untuk XGBoost-nya. Setelah diinstal, selanjutnya saya akan XGBoost itu untuk model boostingnya, sedangkan imbalance itu untuk menangani data tidak seimbang dengan teknik smooth. Saya mengimpor beberapa parameter library yang diperlukan, test, skillshop, segforce, scalar, dan Reaper, ekstraksi, stacking classifier, nama forest, logistic regression, XGB, kurasi, scope, sisi, reka, dan lain-lain. Terus ada juga mode, atau saya juga menambahkan waktu. Pertama-tama buat code untuk memanggil Google Drive, karena di sini datasetnya saya simpan di dalam Google Drive. Datasetnya itu saya simpan di My Drive, dataset, folder set, folder tugas. Terus namanya adalah Dynamic Articles Garper Malware 100.306 ZIP, berbentuk zip. Terus destinasi filenya itu di malware data zip. Terus saya ekstrakan file malware tersebut, dataset berupa zip tersebut, menggunakan code ini. Terus saya memeriksa isi folder dari ekstraksi tersebut, dan namanya adalah ini, berbentuk CSP. Saya membaca. Selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data. Sebelum membangun model, kita melakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi dan karakteristik dataset. Pertama adalah menampilkan beberapa basis pertama untuk memahami struktur data. Menggunakan kode ini, lanjut informasi umum tentang datasetnya, terus statistik deskriptif memeriksa distribusi fitur, lanjut untuk pemeriksaan nilai yang hilang, jika ada parameter yang hilang dalam tabel dataset tersebut. Terus distribusi fitur untuk memeriksa keterseimbangan antara malware dan non-malware-nya. Spesies kelas yang tidak seimbang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi model tersebut. Ini saya
saya dalam labelnya saya gunakan angka numerik 1 untuk malware dan 0 untuk non malware. Oke, lanjut proses penggantian, terus memvisualisasikan distribusi kelas, ganti label tadi. Lanjut visualisasikan distribusi fitur. Jadi itu buat visualisasinya berbentuk tabel berikutnya. Lanjut ke visualisasi distribusi fitur ini adalah visualisasi data untuk memahami lebih dalam kita melakukan visualisasi data agar distribusi kelasnya menggunakan convert, terus distribusi fiturnya dengan histogram untuk persebaran data, terus juga menggunakan master korelasi dan map untuk menggunakan head untuk mengetahui hubungan antar fitur. Setelah di label dengan nilai numerik, terus matriks korelasi tadi, ini code untuk matriks korelasinya. Untuk juga step persiapan data untuk modeling. Untuk mempersiapkan data, pertama-tama kita menghapus kolom hash yang berisi string sebelum yang hash yang berisi string dapat menimbulkan masalah. Terus ganti label malware yang tadi, mengisi nilai yang hilang dengan name dan fitur terkait, terus melakukan normalisasi pada fitur menggunakan standar scalar. Standar scalar digunakan untuk normalisasi data agar setiap fitur memiliki min 0 dan deviasi standar 1, sehingga model tidak terpengaruhi oleh fitur yang memiliki skala yang sangat besar. Implementasi menggunakan data menggunakan smooth untuk menyimpulkan tadi. Smooth itu untuk mengatasi masalah keseimbangan kelas. Smooth digunakan untuk menangis kelas dengan menghasilkan sampel sintesis dari kelas minoritas sehingga model dapat belajar lebih baik dari data minoritas dan mengurangi bias. Terus adalah splitting data atau pembagian data dalam model setup. Setelah data siap, kita membaginya menjadi data latih, training, dan data uji testing. Data yang telah diresampling dengan smooth dibagi menjadi proporsi 80/20. 80 untuk training, 20 untuk testing. Ini gunakan code ini. Inisiasi modelnya, model yang diterapkan yaitu ada random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggunakan bagging atau bootstrap aggregating untuk membangun banyak pohon keputusan secara independen. Prediksi akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas untuk klasifikasi. Random forest dapat mengurangi variance dan menghindari overfitting. Lalu ada juga extra trees. Extra-trees adalah algoritma yang mirip dengan random forest tetapi dengan pendekatan lebih acak. Extra-trees membangun pohon keputusan dengan pemilihan speed yang lebih acak di setiap node yang meningkatkan kecepatan pelatihan dan mengurangi waktu komputasi. Terus saya menggunakan algoritma EGBOS untuk yang ketiganya. EGBOS adalah algoritma gradient boosting yang menggunakan pohon keputusan secara berurutan. Algoritma ini terkenal karena kinerjanya yang cepat dan akurat. EGBOS meminimalkan kesalahan prediksi dengan mengoptimalkan fusi loss menggunakan radiation serta menggunakan regularisasi untuk mencegah overfitting. Selanjutnya adalah penyusunan dan pengaturan hyperparameternya. Sistem model dilakukan pencarian grid search untuk menemukan hyperparameter baik dengan stakehold cross validation. Saya menggunakan parameternya atau tuningnya itu menggunakan grid research. Kenapa saya pilih grid research? Karena
itu lebih menyeluruh ketimbang random search. Random search itu menggunakan beberapa parameter secara acak. Key value cross correlation itu untuk memastikan pembagian data yang adil dan menjaga distribusi kelas tetap seimbang di setiap hole. Ini penting terutama ketika data memiliki kelas yang tidak seimbang. Dan untuk melakukan grid search untuk setiap model, grid search digunakan untuk mencari kombinasi terbaik dari hyperparameter model dengan mencoba semua kemungkinan dalam grid yang telah ditentukan. Grid search adalah teknik untuk menguji berbagai kombinasi hyperparameter untuk model tertentu. Misalnya untuk random forest, kita dapat mencoba berbagai jumlah pohon and estimator untuk kedalaman pohon max depth untuk menemukan kombinasi terbaik. Ini adalah code-nya. Nama model yang kita masukkan dalam terus tune hypermeter seperti code ini. Terus untuk mencari print base parameter ada update model dengan parameter baik. Selanjutnya adalah menggunakan stacking ensemble. Stacking ensemble adalah teknik ensemble learning yang menggabungkan prediksi dari beberapa model dasar atau base model untuk membentuk model yang lebih akurat atau meta learning. Model yang digunakan itu ada random forest, RF, ET, Twice Axis, dan EGB dan GBOS. Meta model yang digunakan untuk menggabungkan prediksi adalah logistic regression. Dengan telarurnya menggunakan logistic saya menggunakan logistic regression. Terus selanjutnya adalah evaluasi model. Setiap latihan model dievaluasi dengan beberapa matrik. Setelah logistic regression dapat parameternya, terus melakukan pelatihan dengan string modelnya, string classifier-nya. Model string classifier setelah dilatih model-model tersebut, maka melakukan evaluasi. Setelah pelatihan, model dievaluasi dengan beberapa numerik seperti akurasi model, nama modelnya akurasi, presisi, recall, F-score, nilai keseimbangannya, terus outnya, terus juga ada time waktunya berapa lama pelatihan tersebut. Opsi untuk mengevaluasi model dengan matrik per kelas dan balance akurasi. Kode untuk akurasi, presisi, balance akurasi, terus waktu eksekusi, lalu simpan di hasilnya ke data frame. Terus di visualisasi melakukan visualisasi confusion matrix untuk melihat dari algoritma yang digunakan berapa untuk melihatnya dengan menggunakan tabel agar lebih jelas berapa saja yang dapat.
ke nilai roadgroup. Terus ada velocity setiap model termasuk stacking, jadi ada evaluasi lagi. Terus ada evaluasi stacking classifier. Ya, saya baru memberikan hasil terbaik. Terus setelah dilakukan evaluasi, maka tampilkan hasil evaluasi, terus disimpan dengan hasilnya ke Google Drive sebagai file CSV. Gangguan mencet, jadi keluar dari collabnya. Oke, lanjut. Bukan ini. Ini hasil compilernya. Ini penginstalan tadi, terus dengan itu yang tadi semua parameter yang dulu balance learn-nya. Terus ini 15 is folder malware-nya, ini namanya yang ada di dalam Google Drive tadi yang sudah diekstrak zip tadi. Terus 15 pertamanya ini adalah hasilnya. Terus info datasetnya, race-nya, indeksnya ada 43.809 entries. Terus kolomnya ada 102 entries. Terus malware-nya, database-nya ada 64, nampaknya ada 1, objeknya 1, memori yang digunakan ada 34,1 MB. Terus ini adalah stick deskriptif, dihitung jumlahnya tadi T0 T1. Terusnya ini min, tengah-tengahnya standar, minimal, dan 5% maksimal. Hasil yang didapat dari sesi deskriptif tadi terdapat beberapa nilai hilang. Ini nilai hilang length S2, terus ada distribusi kelas. Ini distribusi kelas tersebut terdapat 40.797 kelas malware dan 1009 itu non malware. Ini setelah pemanggilan label kembali, latihan label tadi. Ini adalah tabelnya, tabel distribusi kelas. Ini malware-nya, ini non malware-nya. Terus ada distribusi fitur, ini distribusi fiturnya. Ini headmap matrix korelasinya seperti ini. Terus melakukan pelatihan untuk hyperparameternya menggunakan forest, F3, Single parameter. Ini adalah confusion matrix dari Rhino Forest. Ini hasil Rhino Forest. Cube-nya. Ini statis. Terus
matriks untuk kayak bos tipis nih. Ini adalah stacking receiver. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari masing-masing model tersebut. Untuk Rhino Forest itu akurasinya dapat 99,97 atau posisinya 98,945, rekalnya, waktu nilai akurasinya semuanya dapat 99 lebih. Jadi hasilnya lumayan sangat baik, walaupun belum sempurna, belum dapat 100%, masih ada miss-nya gitu kan. Nah, ini stacknya classifier. Sepertinya dapat 998, jadi meningkat dari 7 meningkat jadi 8. Posisinya juga meningkat, ekal, skor, deskripsi, dan waktu ya, time lebih lama sih, ini agak lama latihannya, waktu dibutuhkan. Di kesimpulannya, stacking ensemble memberikan hasil terbaik dalam hal akurasi, presisi, rekal, dan workout. Hasilnya disimpan di Google Drive. Kesimpulannya dari hasil otopsi dapat disimpulkan bahwa stacking ensemble itu dengan model dasar Random Forest, Isaltris, dan EGBOS memberikan hasil terbaik dalam hal akurasi, presisi, rekal, dan workout. Stacking ensemble berhasil menggabungkan kekuatan dari berbagai model untuk mendeteksi malware dengan akurasi yang lebih sangat baik. Jadi stacking ensemble ini adalah salah satu yang terbaik karena hasil gabungan dari model-model ini dapat meningkatkan akurasi, presisi, rekal, skor, deskripsi, dan ya hasilnya juga lumayan meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. Mungkin jika menggunakan metode lain akan mendapatkan hasil yang berbeda. Saya cuma menggunakan 3 ini saja, termasuk stacking receiver di 4. Karena kenapa saya menggunakan lebih sedikit ya, kan biasanya untuk stacking ensemble itu menggunakan lebih dari 5, biasanya maksimal 5 algoritma. 15 kali seperti lebih banyak kan, cuman karena laptopnya juga kurang support, untuk pelatihan juga lumayan lama karena menggunakan teknik grid set, juga di tuning beberapa monitor juga, itu menjadi waktunya sangat. Untuk laptop saya kurang support, jadi saya mungkin lebih merekomendasikan untuk Rhino set untuk mengurangi waktu pelatihannya, tapi hasil yang terbaik menurut saya itu lebih ke Gradizer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih daripada saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.